ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sekarang ini oleh sebagian orang dia anggap bahwa sekarang pemahaman agama harus direvisi dari awal sampai akhir dan kita harus periksa sesuai dengan maqasidus syariah. Sehingga mereka bikin hukum-hukum baru. Iya. Oh, dari maksud pensyariatan, syariat ini menginginkan kita dimudahkan. Bagus ya? Allah menghendaki kita kemudahan. Kalau begitu tidak usah sholat, karena sholat itu menyusahkan. Nah, kalau begitu pencuri tidak usah dipotong tangannya, dipenjara saja. Ya. Karena itu memotong tangan namanya kejam, tidak rahmat. Sedangkan syariat ini rahmat. Itu maksud pensyariatan. Ini sekarang berdalil dengan bentuk seperti ini dari hal yang menghancurkan agama. Menghancurkan pensyariatan. Karena itu Ibnul Qayyim, beliau sebutkan ada 4 togut pendalilan yang menghancurkan agama. Ada 4 togut pendalilan yang menghancurkan agama. Ya, dari 4 togut ini harusnya ditambah yang kelima. Menjadikan maqasidus syariah sebagai bahan untuk menghancurkan agama. Ya, harusnya jadi 5 sebenarnya. Dengan hal tersebut. Ya, kalau disebutkan di istilah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Ada Ada 5 hal yang menghancurkan agama. Ya. Atau ada 4 dasar pendalilan yang menghancurkan agama. Yang pertama, orang yang berkata bahwa nas-nas dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah itu tidak meyakinkan. Hanya memberi ifadatul dhon saja. Ya. Terus yang kedua, orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits seputar sifat itu majaz, bukan hakikiyah. Ini togut pendalilan yang kedua. Togut pendalilan yang ketiga, orang yang mengatakan bahwa hadits ahad itu hanya memberikan faedah dhon, sangkaan. Tidak memberikan faedah yakin. Terus togut yang keempat, orang yang mendahulukan akal di atas wahyu ketika berdalil. Ini 4 hal disebut oleh Ibnul Qayyim togut pendalilan yang membuat agama itu bisa hancur. Harusnya ditambah yang kelima. Nah, itu adalah menjadikan maqasidus syariah sebagai apa? Sebagai hal yang menghancurkan agama. Coba dibayangkan, jadi kalau setiap orang seperti itu, dasarnya dari, wah ini saya pelajari maksud pensyariatan tidak seperti itu. Iya. Syariat ini menghendaki kita dimudahkan. Kalau begitu ini riba, tidak apa-apalah kita lakukan. Karena riba ini ya sekarang menjadi kemudahan di tengah orang. Itu batil namanya, sembarangan saja. Ya. Riba itu asalnya memang diharamkan, sebab itu kezaliman, menyesatkan manusia, menghilangkan keberkahan dan berbagai kesusahan berada di dalamnya. Makanya diharamkan di dalam syariat. Itu maksud pensyariatan, mereka tidak lihat di sudut yang lain. Dan dia tidak tahu dari maksud pensyariatan ini, syariat itu menjaga segala pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam kerusakan. Asalnya mubah, boleh. Tapi kalau yang boleh ini menjatuhkan dia di dalam bahaya, maka itu dilarang. Contoh. Iya. Contoh. Begadang. Boleh begadang atau tidak? Hah? Boleh ya? Tapi jangan nyanyi ya. Begadang boleh begadang. Ya. Begadang boleh. Tapi kalau begadang ini menyebabkan dia tidak sholat subuh, ketiduran, boleh atau tidak? Haram dia begadang. Luput dia sholat berjamaah. Baik kalau begadang ini menyebabkan dia terlambat. Akhirnya qomat baru dia pergi ke masjid. Ini hukumnya apa begadang? Makruh. Hilang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya, hilang mendapatkan takbiratul ihram, banyak-banyak dia hilang. Ya, sih. Walaupun asalnya begadang boleh aja. Ya. Walaupun asalnya seperti itu. Makan. Saya mau tanya, boleh atau tidak makan? Makan kenyang. Boleh atau tidak? Boleh saja, nggak ada yang larang. Iya. Dia mau makan 3 panci misalnya.
Sepanjang dia tidak membahayakannya, masih normal, nggak ada masalah ya. Tapi kalau membahayakannya, habis tempat bernapasnya membuat dia mati, nah itu nggak boleh ya, haram. Tapi kalau dia makan, akhirnya dia di malam hari nggak bisa sholat malam. Ya, subuh dia sudah terkapar. Ya, nah ini masuk ke dalam hal-hal yang apa? Diharamkan. Ya, baik. Jadi ini pembahasan harus dipahami bahwa hal-hal yang seperti ini itu ada betul dimaksud pensyariatan kita tahu. Tapi kalau dia membawa kepada hal yang diharamkan, itu ada namanya bab saddud dari'ah, menutup segala hal yang bisa membahayakan. Itu ada di dalam syariat kita. Iya. Dan itu kaidah pendalilan saddud dari'ah disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in 99 dalil untuk kaidah besar ini. Dan itu dari maksud pensyariatan. Cuma tidak dipakai sama mereka. Yang dipakai cuma hal-hal lain saja. Jadi dari sudut kaidah maqasidus syariahnya sendiri, dia nggak paham. Dia hanya mengambil sebagian, buang sebagian yang lain. Kemudian kalau dia memakai kaidah kemudahan, hal yang dimudahkan itu ada aturan-aturannya. Jangan bikin kemudahan seenaknya saja. Oh, sholat duhur 4 rakaat terlalu sulit. Ya, saya mau ringkas saja. Saya qashar saja 2 rakaat. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Itu tidak diberi keringanan dalam hal yang seperti itu. Nah, itulah ada kaidah-kaidah di penggunaan. Makanya jangan sembarangan menggunakan kaidah pensyariatan. Ada yang kadang sebenarnya nggak salah ya. Cuman bahasa-bahasanya kalau mengkritik orang itu nggak bagus. Ya. Ngeritik orang. Ada sebagian orang dia lihat. Oh ini tanda ini. Kalau dia pakai jubah, pakai jenggot, pakai kopiah, wah ini Wahabi. Ya. Ini ciri-ciri radikal. Ciri-ciri apa? Radikal. Jelas ya? Nah, akhirnya berbolak-balik lagi. Sekarang kalau ada orang yang tidak suka pakai jubah, suka ini, oh ini Islamophobia. Islamophobia. Tidak suka Islam. Nah begitu semua modelnya. Makanya saya di sebagian instansi pemerintah itu, saya ngisi di acara-acara khusus di keamanan, saya pakai jubah sengaja. Ya. Mereka tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menegur. Supaya orang-orang itu tahu bahwa dari pihak keamanan kita itu enggak ada dibilang anti-Islam seperti itu, enggak. Biasa aja masuk. Jelas ya? Ya. Itu untuk menghilangkan kesan. Ya. Dan saya juga ingin menunjukkan bahwa orang yang pakai jubah itu enggak semuanya seperti itu. Enggak semua orang yang senang pakai jubah, pakai kopiah senang berjemur di Monas sana. Ya. Itu banyak perbedaan di dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi maksudnya di sini dalam hal berpakaian, sebagian orang Masya Allah ya, ini pakai jubah ini bukan budaya Nusantara. Kita pakai sarung saja. Baik, sarung itu pakaian yang disyariatkan. Fikihnya dari maqasidus syariah, Masya Allah, pakai maqasidus syariah. Ya. 1. Maqasidus syariah itu kan ini bahasanya lagi ya, bahasa. Salah satu bentuk maqasidus syariah sebenarnya. Cuma dia bahasakan seakan-akan maqasidus syariah cuma di situ. Menjaga daruriyat yang 5. Penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap harta, terhadap akal, dan terhadap kehormatan. 5. Padahal maqasid di dalam pembahasan maqasid itu ada 3. Ada daruriyat, itu yang terbagi 5. Ada yang tahsiniyat, ada yang hajiyat. Terus maqasid itu dibagi 3 di sudut lain. Ada namanya maqasid kulliyah, maqasid nau'iyah, maqasid juz'iyah. Ya. Itu urutan-urutannya ada pembahasannya. Cuma ini orang-orang dia baru lihat sesuatu, oh ini ilmu bagus ini. Ya. Oh ini bisa saya pakai sikat si fulan ini. Ini tidak benar cara belajar seperti itu. Ilmu itu dipelajari dari awal sampai akhir. Dipahami apa maksudnya. Dan dimengerti kaidah-kaidahnya. Baik sarung dipakai, tidak ada masalah. Dia beri kesimpulannya berarti sarung ini pakaian disyariatkan. Masya Allah. Sebagiannya lagi yang mengatakan pakai jubah katanya sunnah. Ini Wahabi ini katanya mengatakan pakai jubah ini sunnah. Kita juga bilang sunnah, diakui katanya, ngomong sunnah. Nggak ada di antara ulama kita, saya belum pernah dengar ada seorang alim mengatakan pakai jubah itu sunnah. Nggak ada. Pakai jubah itu bagus, tapi jangan bilang sunnah. Jelas ya? Sunnah itu perlu dalil. Apa perintahnya dari Al-Quran, dari hadits, tuntunan pensyariatannya, itu baru bilang sunnah. Tapi kalau dia pakaian beredar di tengah masyarakat, hal yang bagus,
ya kita pakai. Dari masa dahulu juga orang pakai jubah, ya. Malah di toko-toko pahlawan-pahlawan banyak yang pakai jubah, pakai sorban. Ya, kok bisa di masa sekarang dihitung sebagai ciri apa? Ciri radikal. Nah, itu tidak benar cara yang seperti itu. Cara berpikirnya tidak benar. Baik. Jadi maksudnya di sini jangan berlebihan. Ya, di dalam menggunakan sesuatu keluar dari porsinya. Ini bisa menyeret nanti ke pembahasan-pembahasan bid'ah.